Saya Cahya Triwandari. Saya akan menjelaskan tentang zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Pada abad pertengahan berakhir, dengan datangnya zaman Renaissance atau kelahiran kembali, zaman ini timbul ketika abad 14 hingga 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghantai kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Kata Renaissance yang artinya lahir kembali, maksudnya ialah kelahiran kembali atau hidupnya kembali kebudayaan Greek dan Romawi kuno. Sebenarnya lebih dari sekedar lahir kembali. Renaissance ditandai dengan mulainya filsafat, teori, dan praktek yang mengubah jalannya sejarah dan membuka jalan ke zaman modern. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersama dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tubuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan pemerintahan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit, yang lahir karena resenan politik, ekonomi. Perkenalkan, nama saya Faktur Adil Umam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan jasmani pada zaman kuno dan pada zaman Greek. Yang pertama, pada zaman kuno. Adanya dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Pincang Wu, seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina hidup diwarnai dengan berbagai aktivitas fisik seperti gulat dan panahan. Pada zaman dinasti Zhou, pendidikan jasmani digambarkan dengan seni menembak, sepak bola, tinju, dayung, tarik tambang, dan lainnya. Beberapa abad setelah dinasti Zhou, kegiatan masih terus berlanjut dengan permainan ketangkasan bela diri, seperti tinju dan gulat. Jenis permainan bela diri Cina sampai saat ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di India dijumpai pula permainan dan aktivitas fisik, akan tetapi sistem kasta yang berlangsung bersifat mistik menyebabkan pendidikan jasmani tidak dianggap penting. Di Timur Tengah, Samaria dan Mesir umumnya dipandang aktif dalam aktivitas jasmani, seperti naik kuda dan panahan. Aktivitas-aktivitas ini mencapai tingkat tinggi dalam latihan jasmani di sepanjang sejarah peradaban kuno ini. Kedua, zaman Greek. Bangsa-bangsa Greek merupakan pencapaian puncak tertinggi peradaban dalam aspek-aspek seperti latihan jasmani, pemerintahan, dan juga filsafat. Tak ada yang mengetahui dengan pasti bagaimana perkembangan tersebut bisa terjadi. Perlu diketahui bahwa masyarakat Greek merupakan negara-negara kota yang masing-masing berbeda dalam filsafat dan pola budayanya. Masyarakat Athena mereka memandang latihan jasmani sebagai cara membentuk mental, moral, dan sosial. Selain itu, masyarakat Greek mempunyai acara festival-festival khusus sebagai penghormatan kepada dewa-dewa. Salah satunya festival Olimpiade untuk menghormati dewa Zeus. Acara tersebut diadakan 4 tahun sekali. Olimpiade bagi bangsa Greek tidak hanya sekedar festival olahraga, tetapi menunjukkan cara hidup, way of life mereka. Seiring berjalannya waktu, pengaruh kebudayaan Greek tertanam pada budaya barat modern dari berbagai segi kehidupan. Tak ada bangsa lain baik sebelum maupun sesudahnya sedemikian menekan perkembangan jasmani dalam konteks individu yang komplit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Abad pertengahan awal adalah abad periode dalam sejarah Eropa yang berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-10. Periode ini dimulai setelah kemunduran Kekaisaran Romawi dan digantikan oleh puncak abad pertengahan 1001 sampai 1300. Pada masa periode ini,
tren-tren yang dimulai pada masa keklasikan berlanjut, seperti berkunjungnya jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, penurunan perdagangan, dan peningkatannya imigrasi. Produk ini diberi label zaman kegelapan karena sedikitnya karya sastra dan budaya yang dihasilkan di Eropa Barat pada masa itu. Namun, Kekaisaran Romawi Timur berhasil bertahan walaupun pada abad ke-7 Khalifah Islam menaklukkan banyak wilayah Romawi. Istilah zaman kegelapan tidak tepat bila diaplikasikan di semenanjung Ibral, karena pada masa itu seni budaya dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di kekhalifahan Cordoba. Zaman abad ke-8 adalah abad keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Mulai datangnya abad-abad gelap, kebudayaan terhenti selama 1 periode, dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintah pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar di Eropa Utara menguasai seluruh Romawi, sementara sonar lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuan budaya Girik serta kebesaran Romawi terhenti. Meski demikian, sebenarnya tidaklah hilang sama sekali. Kaum barbar yang melumpuhkannya mulai membangun kembali kebudayaan Eropa selama abad berikutnya dengan unsur-unsur Romawi, Girik, Dadengan. Pengarahan dari gereja bahkan satu saat sampai melebihi kebudayaan Romawi maupun kebudayaan Girik tersebut. Di dalam pendidikan jasmani terdapat banyak fase pada zamannya. Di sini saya akan menjelaskan 2 zaman, yaitu zaman nasionalisme dan zaman feodalisme dan kesatria. Zaman nasionalisme, di zamannya terdapat gerakan nasionalisme yang membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara karena pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Pada periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti zaman Grek. Zaman feodalisme dan kesatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada 2 macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yaitu jadi pejabat gereja atau jadi kesatria. Keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jumlahnya pemerintahan pusat. Sejarah pendidikan masa atau era Romawi. Dalam pendidikan Romawi sebelumnya adalah menjadikan manusia yang siap membela tanah air atau manusia yang siap menjadi militer. Materi-materi inti dalam pendidikan Romawi adalah menghitung, membaca, dan menulis. Dalam perkembangannya ada 2 paham yang berubah, yaitu paham Epikurisme dan paham Stoa. Aliran Epikurisme berpendapat bahwa manusia akan bahagia apabila menyatu dengan alam. Dan aliran Stoa berpendapat bahwa tujuan selama ini adalah kebajikan. Dengan munculnya 2 paham baru tersebut, menjadikan pendidikan Romawi berubah. Yang awal semula menjadikan manusia yang kuat dan siap menjadi militer berubah menjadi manusia yang bijaksana. Sejarah pendidikan jasmani di era atau masa purba atau masa primitif. Di dalam masa primitif, sukan dan pendidikan jasmani merupakan satu hal yang sangat mustahak bagi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam masyarakat primitif, mereka yang kurang dalam hal
kelincahan, ketepatan dan kebanggaan akan sangat merugikan koloni mereka. Untuk mewujudkan koloni mereka harus mempunyai kelincahan, kebanggaan, ketepatan, stamina, dan lain-lain. Kanak-kanak akan mempelajari dengan cara meniru orang yang lebih tua atau orang tuanya. Para bapak akan mengajari anak laki-laki untuk berlayar dan memburu, serta keterampilan-keterampilan lainnya. Di antara keterampilan lainnya, salah satunya ada memburu, menembak, membuat senjata, membuat kayak, melempar gading, dan melempar gada. Aktivitas perkembangan fisikal di antara lain seperti berenang, berlari, dan memanjat tebing. Aktivitas tersebut sangat wajib untuk kehidupan mereka sehari-hari. Menari merupakan amalan bagi masyarakat primitif. Mereka beranggapan mereka bisa berhubungan dengan roh atau Tuhan mereka, dan biasanya diselenggarakan oleh ketua adat atau ketua suku. Sekian, terima kasih.